Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nancy Andriani Putri, Ahmad Sahrul Fauzi, Muhammad Taufikur Rahman, akan mempresentasikan tentang akidah Islam. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Yang keempat, pengertian Islam, iman, dan ihsan. Yang terakhir yaitu hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Akidah secara Islam adalah keyakinan yang kuat yang tidak dirasuki oleh keraguan. Sehingga akidah Islam adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang materi kelanjutan dari yang diterangkan teman saya Mbak Nancy, yaitu materi mengenai dasar-dasar akidah Islam. Perlu diingat bahwa setiap sesuatu apapun pasti memiliki suatu dasar. Begitu pula dengan akidah Islam. Akidah Islam ini juga memiliki dasar. Apa dasar hukum dari akidah Islam? Dasar hukum dari akidah Islam adalah bersumber dari dua pedoman kuat yang sangat diyakini kebenarannya, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi akidah Islam berdasar kepada Al-Quran dan juga Hadis. Karena apa? Karena Al-Quran dan juga Hadis merupakan dua sumber utama ajaran agama Islam yang harus diketahui, dipelajari, dihayati, dianalisis, dan diamalkan sebisa mungkin. Langsung ke Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tanda kutip, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat akhir zaman sebagai salah satu pedoman hidup. Jadi, Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kitab ini wajib hukumnya diimani dan juga dipelajari tentunya, dan juga sebisa mungkin diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah dasar hukum akidah Islam. Yang kedua yaitu sunnah atau perkataan atau keadaan Nabi Muhammad yang pernah dilakukan Nabi. Jadi hadis ini adalah sesuatu yang baik ucapan, perbuatan, atau takrir yang pernah dilaksanakan Nabi. Jadi ini bukan wahyu Allah, tapi ini adalah ucapan, perbuatan, atau takrir dari Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi suatu pedoman dalam kita berkehidupan, beragama, dan menjalankan muamalah. Karena apa? Karena Nabi ini sebagai uswatun hasanah, jadi sebagai suri tauladan yang baik, yang mana nantinya umatnya sebisa mungkin meniru nabinya atau meniru junjungannya. Langsung kepada materi yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan mempelajari akidah Islam. Ada banyak tujuan sebenarnya, banyak tujuan tentang apa yang ingin dituju kalau seseorang mempelajari akidah Islam itu. Antara lain adalah akidah Islam yang kuat berdampak positif bagi seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau seseorang memiliki akidah Islam yang sangat kuat, maka secara otomatis kehidupannya nanti akan terbentuk, akan berubah, akan berdampak
tentunya berdampak yang baik kepada kehidupannya. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar agar dapat membedakan antara hak yang batil sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertama yaitu untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Mengetahui petunjuk hidup, jadi mengetahui kita kan hidup pasti memiliki tujuan. Jadi agar kita tahu petunjuknya kepada tujuan kita, maka kita harus memiliki akidah Islam yang kuat. Jadi pertama yaitu untuk mengetahui petunjuk hidup agar dapat membedakan yang batil sebagai petunjuk Allah. Jadi kita agar tidak tersesat nantinya kalau kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua adalah menghindari diri dari kesesatan. Ini sudah pasti. Jadi kalau kita belajar akidah Islam, tentunya agar kita tidak salah jalan, kita tidak tersesat dan juga tidak menjadi sesat. Karena apa? Karena banyak sekarang yang orang mempelajari sesuatu itu yang kelihatannya itu baik, tapi malah akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, kali ini dengan kita mempelajari akidah Islam dengan harapan dan dengan tujuan agar kita terhindar dari kesesatan. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Tentunya kita belajar akidah Islam ini akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Jadi dengan dasar dari akidah Islam itu tadi, diharapkan kita akan selalu berorientasi, selalu berubah, selalu prospek. Jadi kita selalu maju terus. Jadi keimanan kita akan semakin meningkat, ketakwaan juga begitu pula, dan juga rukun-rukun iman yang lainnya. Kita menjadi yakin akan kebenaran agama Islam dan juga kebenaran Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah menjaga diri dari perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Dan ketujuan dari mempelajari akidah Islam yang keempat adalah menjaga agar perbuatan yang kita lakukan itu terhindar dari suatu kemusyrikan. Karena apa? Karena dosa yang paling berat yang tidak diampuni adalah salah satunya yaitu musyrik. Musyrik itu adalah dosa yang tidak diampuni Allah karena dia menyekutukan Allah, kecuali kalau dia telah bertobat, itu pengecualian. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam yaitu menjaga agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Jadi yang kelima ini meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Jadi kalau terkadang kita menjadi ragu kalau kita tidak memiliki suatu dasar, suatu akidah Islam yang kuat, kita akan terombang-ambing dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan juga teknologi informasi yang begitu canggih. Kalau kita tidak mendasarkan perkembangan dan perubahan semuanya itu dengan akidah Islam yang kuat, maka kita akan kehilangan kepercayaan akan ajaran agama kita. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Taufik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya di sini akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Nancy dan juga Mas Sahrul. Saya akan membahas mengenai iman, Islam, dan ihsan. Apa pengertian iman, Islam, dan ihsan? Yang pertama kita akan membahas tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Jadi seseorang yang beriman itu bukan hanya percaya dengan hatinya saja, tapi harus mengucapkan dengan lisan, seperti mengucapkan tasbih, menyebut nama Allah, beristighfar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah mengucapkan dengan membuktikan dengan lisan, orang yang beriman
harus melakukan perbuatan apa? Perbuatan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya adalah perbuatan juga bisa dilakukan adalah bersolat, seperti sholat atau beribadah, misalkan beribadah pada Allah, seperti membantu sesama makhluk dan lain sebagainya. Setelah ihsan, kita akan membahas dengan Islam. Apa itu Islam? Islam memiliki arti taat, patuh, pasrah, berserah diri, dan selamat. Kenapa patuh? Patuh karena orang Islam itu harus patuh terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkannya. Berserah diri. Kenapa orang Islam berserah diri? Karena mereka yakin diri ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari Allah. Mereka hanyalah debu, bagaikan debu di dalam alam semesta ini. Lalu ada ihsan. Ihsan adalah bukti berbakti. Berbaktinya seorang hamba kepada Tuhannya. Bisa dilakukan dengan berdoa, memohon ampun, atau kegiatan-kegiatan lain yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang membutuhkan Tuhannya. Setelah itu kita akan membahas hubungan di antara ketiganya. Apa hubungan dari iman, Islam, dan ihsan? Ketiganya memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Yang pertama adalah iman. Iman adalah bentuk keyakinan, pondasi awal dalam menjalankan kehidupan ini. Selanjutnya, Islam. Islam adalah kelanjutan dari iman. Kenapa? Setelah kita beriman, kita harus membuktikannya dengan menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Islam adalah ihsan. Apa ihsan? Ihsan adalah bentuk berbakti atau berbakti, mengabdikan dirinya kepada Allah. Karena mereka sadar bahwa mereka diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.